namanya, itu bukan kompensasi tapi ganti rugi. Ya beda ya, ganti rugi itu artinya wujud tanggung jawab yang disepakati di belakang. Ya, jadi kalau pertanyaannya adalah apakah nanti terbiasa anak jadi berstrategi untuk tercapai keinginannya? Ya iya, kalau tidak dalam wujud bersepakat. Jadi misalkan dia kita kita bikin salah gitu ya, lalu kita minta maaf, maaf ya tadi bunda udah bentak kamu, udah marah-marah sama kamu merasa dirugikan nggak? Kalau kamu merasa dirugikan, kamu boleh usulkan ganti rugi ke bunda. Usulkan loh ya. Jadi diusulkan atau minta ganti rugi ke bunda. Minta juga boleh, tapi kan bukan berarti lalu kita setujui apapun permintaannya. Nah, di situ bedanya. Jadi meskipun itu dia yang mengusulkan, maka pilihannya kita mau setuju atau enggak. Kita boleh nggak setuju. Jadi kalau kita nggak setuju ya boleh, misalkan dia minta A, kita nggak mau dia A, mungkin A itu terlalu mahal, terlalu berlebihan, terlalu ini, kita maunya sesuatu yang mudah, atau mungkin dia mintanya kegiatan, boleh aku ganti ruginya hari Minggu temani aku nonton film seharian ya, padahal kita kepinginnya nonton filmnya cuman satu film, ya boleh nego. Wah jangan seharian dong, tapi 2 jam aja, pilih satu film ya. Kalau dia nggak mau gimana, ya sudah berarti tawar menawar. Kalau tawar menawarnya nggak tercapai kesepakatan gimana, ya boleh juga. Jadi sepakat untuk nggak sepakat, berarti nggak terjadi yang diharapkan masing-masing pihak nggak terjadi juga bisa. Jadi itu kenapa perlu bersepakat kedua belah pihak, tujuannya supaya si korban ini juga nggak belajar serakah atau belajar sewenang-wenang ya. Jadi apa namanya eh, apa bukan itu sebagai keinginan ya, itu bisa jadi strategi dia untuk capai keinginan. Kalau kemudian kita kita nggak setuju gitu ya, misalkan dia minta A, lalu kita nggak setuju, waduh nggak setuju bunda, bunda kepinginnya gini, lalu akhirnya dia nggak nego sama kita lagi ya, mungkin dia nggak nerusin tawar menawarnya, tapi malah nangis, marah, ngamuk, maksa kita supaya tetap belikan A. Ya kalau kita turutin ya akhirnya jadi strategi. Kalau itu akhirnya dia tahu, oh kalau 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 berstrategi caranya pakai nangis dan lain-lain. Tapi kalau kita terjadi proses tawar menawar kan boleh boleh sepakatnya bisa terjadi, bisa nggak terjadi. Ya bisa saling setuju, sepakat itu kan ada dua, ada sepakat untuk saling setuju atau sepakat untuk tidak sepakat ya. Jadi itu, nah jadi kesepakatan perlu terjadi supaya si korban ini juga nggak belajar sewenang-wenang terhadap pelaku ya. Dan tujuannya kan juga untuk mengajarkan perilaku bertanggung jawab. Nah kalau kitanya mau minta maaf saja ya boleh, tapi resikonya anak jadi nggak belajar dari kita perilaku tanggung jawab, sehingga dia nanti kalau bikin salah ya dia mau selesainya hanya minta maaf. Kalau diminta tanggung jawab belum tentu mau ya, karena nggak pernah ada teladannya, nggak pernah diteladani, sehingga cukup karena kalau kita nggak ganti rugi itu korban bisa ruginya 2 kali loh. Contoh misalkan kita ini mobil kita atau motor kita ya ditabrak orang lain, lalu si orang itu turun kemudian minta maaf ya, sorry ya, minta maaf ya gitu ya, padahal kita satu shock ya atas kejadian itu udah rugi. Kedua, kalau dia nggak ganti rugi berarti kita perlu ngurus kerugiannya kita ya, mungkin bempernya penyok kita perbaiki, kacanya pecah kita perbaiki dan lain-lain, padahal jelas-jelas yang salah dia. Nah itu kan berarti kan si korban ruginya 2 kali, artinya pelaku tidak belajar bertanggung jawab. Tapi kalau pelaku ya sudah saya ganti rugi gitu ya, lalu si korban kitanya bilang saya ganti ruginya mau mobil saya minta diganti semua seperti baru. Nah kalau pelakunya nggak setuju gimana, ya boleh, waduh saya nggak sanggup, kalau baru semua kan yang rusak hanya ini, ya ini aja saya ganti rugi. Nah itu kan sampai ketemu titik sepakat. Kalau akhirnya si pelaku bilang saya pokoknya sanggupnya segini ya, kan akhirnya kan balik ke korban, mau nerima nggak ganti rugi itu ya. Jadi kalau sanggupnya hanya segitu itu kan ya, sama dengan anak juga seperti itu. Intinya adalah pelajaran bertanggung jawabnya ini loh, supaya anak kalau kalau bikin salah dia sendiri belajar untuk bertanggung jawab, bukan hanya selesai dengan minta maaf ya. Nah kemudian apakah itu jadi strategi atau enggak ya tergantung. Ketika kesepakatan enggak tercapai lalu anak menggunakan nangis, marah, ngamuk dan lain-lain, lalu akhirnya kita turutin, ya akhirnya jadilah itu sebagai strategi. Tapi kalau proses ganti ruginya sendiri
nggak akan bikin itu jadi strategi apabila kedua belah pihak sepakat dan pihak pelakunya juga nggak mudah dijajah oleh korban kalau korbannya masih nampilin perilaku sewenang-wenang gitu ya. Kemudian nafas secara sadar apakah dilakukan di hari-hari biasa? Boleh, karena justru itu memang kalau latihan itu bukan hanya ketika kita sedang akan emosi, misalkan kita baru mau emosi lalu baru ingat-ingat nafas secara sadar, ya udah terlanjur. Nafas secara sadar itu boleh dilakukan dimanapun kapanpun, misalkan kita lagi ikut kuluap ini, misalkan kita lagi nonton TV, lagi megang HP ya, lagi baca buku dan lain-lain, sambil nafas secara sadar boleh, sehingga kita sedang menyadari kita sedang apa di situ ya. Tujuannya itu jadi bukan hanya ketika sedang emosi, justru memang perlu dilatih, jadikan kebiasaan juga boleh gitu ya. Kemudian bagaimana cara memandang siswa tidak hanya pada kenakalannya saja tapi pada kebiasaan dalam hati, karena kalau nggak sesuai maunya lalu kita labeli jelek. Nah itu terkait energi kita. Jadi saat itu energi kita ini punya kebiasaan energinya memberi atau meminta. Kalau energi kita memberi, maka kita menyadari bahwa posisi kita untuk mendampingi seorang anak, entah kita posisinya sebagai orang tua atau pengajar, itu posisi kita hanya pendampingan dan membimbing saja. Bukan ada keinginan untuk menuntut, memaksa supaya dia harus sesuai maunya kita. Jadi kita menyadari bahwa kita membimbing dan sedang mengelola atau sedang mendampingi. Jadi kita memahami benar bahwa perilaku yang dia tampilkan, keputusan yang dia ambil itu semua menjadi bagian dia, sebagai bagian proses tumbuhnya dia sebagai seorang manusia. Ya seperti kita dulu waktu kecil, ya kita salah juga pernah, ngambil keputusan keliru juga pernah, nggak setuju sama orang lain juga boleh kan waktu kecil. Kemudian mengekspresikan perilaku juga kita lakukan. Itu semua kan jadi bagian proses kita tumbuh menjadi seorang manusia ya. Nah itu menjadi seorang manusia dewasa. Nah sama anak-anak yang kita hadapin saat ini, apapun perilaku yang mereka tampilkan itu adalah bagian dia untuk tumbuh menjadi manusia dewasa. Nah tinggal kalau misalkan kita sebagai guru di sekolah sudah ada ketentuan-ketentuan yang disepakati ya, artinya aturan-aturan yang disepakati oleh orang tua sebelum mereka menyekolahkan anaknya, ya tinggal dilaksanakan itu ketika terjadi pelanggaran. Jadi perilakunya ukurannya melanggar atau tidak, ada aturan yang dilanggar atau tidak. Kalau nggak ada ya sudah, berarti nggak ada yang perlu diapa-apain kan. Berarti itu kan terkait selera saja, seleranya kita sama seleranya anak-anak. Kalau misalkan ya sama juga, misalkan ada anak sukanya bajunya biru ya, sementara Lulu sukanya bajunya merah ya. Nah kalau terkait selera kan susah ya, masing-masing nggak ada salah dan benar. Nah itu yang yang perlu kita pahamin di situ. Nah kemudian kalau energinya meminta, maka memang akhirnya jadi kepinginnya ini serba ngontrol, serba memutuskan untuk dia harus ngatur, harus begini, harus begitu, sehingga kita merasa risih. Anak berekspresi dengan perilaku tertentu nggak boleh, mengambil keputusan berbeda kitanya nggak setuju, rasanya gimana gitu. Kemudian kita dia punya pendirian nggak boleh dan lain-lain. Nah itu yang membuat kita jadi tampilnya kemudian memaksa dan lain-lain. Nah mungkin memaksa kita nggak kuasa karena itu bukan anak kita, akhirnya jadinya kalau itu ya akhirnya melapeli. Ya itu bukan hanya terjadi kalau Lulu jadi seorang guru ya, ada juga misalkan di mall gitu ya, lihat anaknya orang tingkahnya macam-macam, kalau kitanya energinya minta ya jadinya wujudnya bisa melapeli, mungkin kita nggak berani negor dan lain-lain, akhirnya jadinya melapeli. Jadi energinya memberi saja, percaya saja. Apalagi kalau posisi guru ini kan memang lebih sulit karena berangkat dari latar belakang anak yang sangat berbeda-beda ya. Perlu sanggup memaklumi bahwa mereka ini di rumah diperlakukan seperti apa, si A diperlakukan seperti apa, si B diperlakukan seperti apa, si C diperlakukan seperti apa, ke sekolah akhirnya membawa kebiasaannya yang di rumah dan lain-lain, atau hasil belajar yang di rumah dibawa ke sekolah. Nah itu kan perilaku-perilaku itu kan tentu
kita perlu sanggup memahami dinamikanya ya, bukan kita yang menuntut untuk dipahami oleh anak, tapi kitanya berusaha memahami dinamika anak-anak didik kita yang atau anak-anak yang sedang kita hadapin gitu ya. Jadi kita perlu latihan energinya memberi saja, percaya saja, bukan energi meminta ya. Kalau energinya memberi saja ya kita berusaha untuk memahami, dan kita berusaha untuk melakukan pendampingan saja, dan kita berusaha menyadari bahwa itu ya perilakunya saat ini, keputusan saat ini adalah bagian dia proses tumbuh sebagai manusia dewasa. Itu dulu ya, thank you.